Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini alhamdulillah eksklusif nih. Saya kedatangan seorang tamu yang 2 bulan kemarin sangat viral menjadi bahan perbincangan di Kabupaten Tanah Datar, yang mana beliau membuat apa ya? Orang-orang berprasangka, bukan berprasangka sih, malah kebanyakan orang-orang yang menjadi tukang fitnah, yang menggiring opini kemana-mana, padahal kasus yang disangkakan kepada beliau bukan kasus yang aneh-aneh gitu, persoalan kasus pilkada. Nah, yang hadir bersama kita alhamdulillah kemarin hari Minggu, alhamdulillah sudah keluar, dan sekarang secara eksklusif bisa hadir di podcast tamu-tamu. Yang hadir bersama saya yaitu Kanda Afrizon. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih udah hadir di podcast tamu-tamu. Nah, sebelumnya nih Kanda, gimana kabarnya pasca keluar dari rutan? Alhamdulillah sehat, bahkan menurut pengamatan banyak orang agak sedikit gemuk saya selama di rutan. Dan berapa rutin kita periksa berapa penyakit yang memang mengidap, di antaranya kita akan diabetes, malah stabil diabetes kita. Kemudian tensi juga stabil karena mungkin beban tugas, persoalan luar sudah terminimalisir dengan kegiatan yang ada di hutan itu. Oke. Gimana rasanya? Ini Raffi nanya nih. Kan kemarin Kanda sempat sebulan itu. Dan gimana rasanya perasaan Kanda dipenjarakan oleh orang yang dulu pernah Kanda tolong? Saya sebenarnya begini, dengan Alicia Prian, calon bupati, calon bupati Tangerang itu sangat dekat. Sangat dekat. 2000 kenal sejak mulai tahun 2008. 2008 ya jauh kali itu. Sudah kenal. Jadi kita sering diskusi. Pada tahun 2019 kita memang punya visi yang sama atas arahan dari almarhum Idris Tarmizi untuk beliau mendampingi Pak Eka Putra. Iya betul. Dan kami karena memang berkegiatan banyak di Riau, sekaligus juga dekat dengan beliau, terus bersama-sama lah membangun visi yang sama. Iya. Dengan terbatas masa tertentu karena kami seorang ASN. Alhamdulillah beliau bersama Eka Putra terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Iya. Dan itu juga Raffi sampaikan juga di podcast di waktu itu, kalau Raffi nggak salah, dengan Bang Mukhtar Effendi. Nah di Bang Mukhtar Effendi itu waktu itu Raffi juga bilang, Raffi tahu pasti dan pelaku langsung di waktu 2020 itu. Karena di waktu 2020 itu Raffi melekat dengan Bapak Arci Aprian, dan orang yang menelpon Kanda, kalau Kanda masih ingat nih, kalau Kanda masih ingat, yang nelpon Kanda di waktu kegiatan di Rawa itu kan Raffi. Jadi waktu itu kita bertemu di masjid. Nah, dan Bang Mukhtar Effendi juga ngomong, kalau emang seperti itu, berarti dia yang dalam konteks ini Pak Rici Aprian dulu pernah memanfaatkan seorang Bapak Afrizon, tapi sekarang malah mengkriminalisasikan, malah berniat untuk memenjarakan. Kalau bagi Bang Mukhtar Effendi sendiri, ini secara psikologis ini nggak orang. Ini menurut Kanda, perasaan Kanda ini seperti apa nih Kanda? Kalau saya melihat begini, ada sisi baiknya. Dengan dorongan beliau untuk saya hadir di penjara itu, sebenarnya saya ketika sudah di dalam dan menikmati aktivitas itu, saya akhirnya merasa berterima kasih kepada Alicia Prian. Terima kasihnya karena memang atas laporan, atas dorongan, beliau berhasil memasukkan saya ke penjara itu. Tetapi banyak hikmah yang saya tangkap. Kalaulah tidak dia laporkan saya ke proses ini, mungkin saya tidak bisa menikmati dakwah yang sesungguhnya, yang hari ini mungkin saya bisa nikmati
Jadi saya mungkin satu sisi saya sedikit kecewa, pada sisi lain saya berterima kasih kepada beliau, anak muda, dan saya mungkin umur secara usia juga berjarak jauh dengan beliau. Dia selalu panggil saya Ustaz, saya biasanya panggil beliau Ici, karena memang kelahiran sangat jauh dan kami sangat intens lah komunikasi sebelum-sebelumnya. Saya pikir niatnya baik, niatnya baik. Nah, hati mengingatkan saya sebagai seorang ASN. Cuman mungkin timingnya kurang tepat, karena memang satu sisi beliau juga sebagai sahabat dekat, juga sebagai seorang pimpinan. Memang ada semacam media waktu itu yang mempertemukan kami dan beliau untuk bisa beliau menarik laporannya. Tapi waktu itu beliau menyampaikan agak sedikit keberatan untuk mencabut laporannya. Nah, malah kalau beliau waktu itu saat ini coba untuk kita berdua. Ya, tapi gini loh Kanda, ini Raffi, kalau Raffi nggak salah nih, kan persoalannya kan karena ada ucapan di salah satu kasus, tak kasus Kanda, tak kasus yang satu lagi nih, cuman mengatakan bahwasanya Bapak Bupati itu dekat dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya kan? Kalau seandainya ini itu komunikasinya gampang dengan Bapak Presiden. Kalau secara logika dan fakta, ini kalau secara kita berpikir secara logika dan fakta ya, kalau di antara Bapak Ricci dan Bapak Eka, ya pasti yang dekat dengan Bapak Prabowo Subianto itu adalah Bapak Eka Putra. Karena faktanya di waktu Pacu Kuda nih, di waktu Pacu Kuda semua mata melihat, yang melihat tribun utama itu posisi Bapak Eka di mana dan posisi Pak Ricci duduknya di mana, sangat berjauhan itu. Dan dalam konteks itu Raffi juga paham sekali, karena 10 hari sebelum Pacu Kuda itu Bapak Ricci Apria meninggalkan partai yang telah membesarkan beliau sampai ke menjadi wakil bupati, yaitu Partai Gerindra. Nah, secara fakta dan logika emang benar yang dekat dengan Bapak Prabowo itu Bapak Eka Putra gitu. Nah, tapi kenapa hal yang seperti ini menjadi bumbu-bumbu pas pilkada kemarin gitu kan? Dan yang nggak habis pikirnya Raffi, Bapak Rizky Apren itu langsung menjadi saksi di kasusnya Kanda Afrizon. Kayaknya emang niatnya terlalu dalam ini, karena mungkin seorang Kanda Afrizon yang banyak memiliki anak-anak Hafizah dan juga selaku pembina di Tafiznya Tanah Datar, ini bakal berperan besar nih, karena gelombang suaranya bakal banyak gitu. Mungkin pemikirannya seperti itu. Tapi dengan terjeratnya kasus kemarin, permasalahan kemarin itu banyak kesedihan loh. Khususnya bagi rumah-rumah Tafiz yang ada di Kabupaten Tanah Datar bersedih dengan kasus yang menimpa Kanda sendiri. Nah, harapan Kanda, tunggu sebelum kita harapan Kanda untuk setelah untuk 2025-2030, selama sebulan di rutan Kanda, aktivitas apa atau apa yang Kanda lihat nih selama di rutan kejadian-kejadian ini? Terima kasih. Saya sebenarnya membatasi tidak berpolitik praktis. Ya. Karena saya sadar saya ASN. Walaupun sebenarnya dilematis. Karena itu saya sampaikan, harusnya ASN itu tidak harus memilih. Karena dengan ada memilih itu akan kesulitan ASN untuk melakukan netral. Karena pilihan itu membuat dia tidak netral. Nah, saya sebenarnya objektif saja. Saya tidak mendukung Eka pribadi sebenarnya. Yeah. Nah, tapi saya sebetulnya ada titipan amanah. Ada dua yang latar belakang begitu. Yeah. Ini adalah wasiat almarhum kakak Daida Sarmizi. Yang ketika sakit lalu memberikan info kepada saya, wasiat kepada saya untuk tetap berjuang bagaimana tarat demi terus melanjutkan madani itu beliau. Nah, terus yang kedua, karena memang kita sudah melakukan komitmen tentang program-program keagamaan, katanya tahfiz, tentang TPA, tentang perlindungan terhadap ulama, dan itu ya saya membantu sebenarnya untuk menjembatani suara kawan-kawan untuk membalik para ustadz kita, para guru TPA, guru tahfiz, para pengurus haji untuk menjembati kepada Pak Eka Putra. Dan alhamdulillah itu sanggul Pak Eka Putra, sehingga beliau mendatangi komitmen yang itu sempat viral
komite ikhtiar beliau untuk itu. Maka saya selaku pembina tahfiz, pembina TPA, pembina keagamaan, maka itu bagaimanapun saya sebenarnya tidak politik praktis, tapi saya menunjukkan sedikit keberpihakan kepada beliau karena memang ada komitmen mewakili teman-teman sama seperjuangan untuk Madani itu. Nah, tanpa saya harus menjelek-jelekkan Richie. Nah, karena saya paham kalau menjelekkan itu berarti kan saya pencemaran nama baik. Saya tidak pernah. Nah, kasus ini munculnya hanya WA group. Dan memang yang tidak pernah saya perkirakan karena WA group itu saya menganggap itu bukan media sosial tapi media untuk bersaling mendiskusikan sesuatu. Dan WA itu pun itu levelnya sama. Saya tidak atasan karena memang itu bukan WA dinas, bukan WA terbuka tapi WA tertutup. Nah, termasuk juga WA yang saya sendiri WA internal lah, kita biasa diskusi, beda-beda pendapat itu biasa. Saya memang tidak pernah memperkirakan WA itu menjadi BB-nya dari kasus ini. Nah, tapi saya merasa itu juga ada hikmahnya lah. Kemudian maka saya antarkan tadi, saya terima kasih kepada kawan-kawan lah, terutama Richie, kemudian kawan-kawan yang kalau kita sebut ada 3 orang lah namanya yang menjadi supporting data itu. Nah, tentu Richie yang menjadi pelapor utamanya. Terima kasih karena memang kalaulah tidak kena lapor ini, saya tidak bisa melakukan aktivitas dakwah yang harus membutuhkan dakwah saya. Sehingga ketika saya sampai di penjara itu, saya sudah susun semacam materi-materi yang akan saya sajikan pada penghuni urutan yang jumlahnya sebanyak 114, dan saya minta pada tempat yang memang bloknya besar sehingga kami bisa sholat berjamaah. Tiap malam saya ceramah, yang tidak pernah baca Quran saya bantu mau baca Qurannya, yang hafal doa saya bantu mau doanya. Dan alhamdulillah saya mengamati langsung bagaimana perubahan sikap dari anak-anak kita yang ada di rutan tersebut. Nah, makanya saya katakan tadi, mungkin ini sebuah tugas dari Allah. Saya tidak pernah menyesal lah, tugas dari Allah pasti akan baik karena Allah mengatakan ma khalaqta hadzal batil, tidak ada yang sia-sia. Jadi saya merasa saya juga tidak dendam dengan Richie atau yang melaporkan, saya nggak ada dendam, bahkan saya merasa agak lega lah. Sampai tadi saya masih datang ke penjara, ke rutan, karena kami sejak kami masuk saya mendorong kawan-kawan di NAPI untuk melatih bentuk tidak mengulang lagi perbuatannya. Kita berpuasa sunat Senin Kamis. Jadi setiap Senin dan Kamis kami mengantarkan takjil. Kalau saudara saya mengantarkan takjil. Saya mengantarkan takjil. Tapi gini kan, kalau Raffi lebih berpikirnya seperti ini terkait tentang diri Kanda ya. Jauh sebelum pilkada dimulai, ini tim-timnya dari pihak yang melaporkan Kanda ini udah mulai menyoroti Kanda ini, karena kayak kasus kayak persoalan Balodo sangat banyak diisukan tentang Kanda, permainan dana anggaran Galodo lah, ini itulah. Habis itu udah disalurkan bantuan, ada yang tinggal berapa ya, 500 juta ya kalau nggak salah di rekening Bank Negari, malah di pelintir juga sama orang, padahal itu kan maksud tujuannya berbeda gitu. Dan udah mulai ke sana itu. Makanya nggak heran lagi kalau dari kebanyakan kadis atau kebanyakan ASN yang emang di center, yang emang ditargetkan itu emang Kanda gitu. Dari kacamata kami yang di luar melihat itu. Dan Raffi pengen pastikan ini Kanda. Raffi pengen pastikan di Kanda, apa yang Kanda lakukan itu sampai menjadi laporan bagi Richie ini, apakah ada arahan dari Bupati sendiri? Jadi begini, saya sebetulnya sekali saya tidak mendukung Eka Putra secara personal. Saya mendukung program. Program itu milik bersama sebenarnya. Milik guru TPA, milik guru tahfiz, milik para ustaz, milik Muhammadiyah, milik
pembenahan masjid gitu loh. Dan semua itu saya tampung. Nah, saya tawarkan kepada Eka Putra selaku calon bupati, dan beliau menyambut itu ikhtiar itu. Dan gini, Nah, dan saya tidak pernah diarahkan harus begini karena kita kan beliau tahu saya ASN dan kawan-kawan yang membuat itu juga ada yang ASN juga. Terus berkenaan tentang isu, saya termasuk orang yang apatis lah, karena memang ada yang menggiring opini bahwa saya masuk penjara itu karena bansos, ada yang masuk penjara itu karena saya korupsi, ada yang masuk penjara itu karena menyelenggarkan dana galodo. Nah, dan itu saya memang sudah menangkap sinyal-sinyal itu, informasi itu. Tapi saya biarlah waktu dan data yang menjelaskannya, karena memang saya nggak bersentuh dengan uang-uang itu semuanya, karena itu ada sistem, ada tim dan sebagainya itu. Nah, cuman saya menangkap ada semacam gerakan pembunuhan karakter, karakter yang saya alami. Saya yakin pergerakan itu karena memang saya itu diperkirakan memiliki kawan-kawan, relasi, jaringan yang memang secara emosional cukup banyak lah. Kita punya guru tahfiz, TPA, jamaah, kemudian organisasi kita, dia sebagainya itu. Mungkin ada seperti itu. Tapi saya sekali lagi saya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya politik praktis, ikut kampanye, sebagainya itu tidak. Dan saya tidak pernah disetting oleh Pak Eka Putra. Kalau persoalan program, kemarin Ustadz Dafri juga ngomong, program tahfiz ini kan emang program yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Irdin Hasan Tarmizi. Tapi eksekusi yang lebih konkretnya itu terjadi di waktunya Eka Putra dan Rizky Aprian. Malah sekarang program tahfiz ini adalah program unggulan juga bagi beliau. Dan bagi Kanda, program itu adalah bukti dan kerja nyata seorang kepala daerah berarti. Dan gini Kanda, yang menjadi pertanyaan seluruh orang ini, seorang Kanda Afrizon pasca keluar dari rutan, status ASN-nya seperti apa dan status jabatannya seperti apa? Jadi sebenarnya saya ingin review sedikit tentang apa ini. Jadi saya dulu tuh kan di Kementerian Agama, saya kepala KUA. Jadi saya sebenarnya mau masuk ke pemerintah itu diajak oleh almarhum Hasan Tarmizi. Iya betul. Beliau adalah senior saya di kampus. Nah waktu itu sebenarnya saya juga ditawarkan untuk pindah ke STAIN yang berubah menjadi IAIN ya, oleh Pak Rektor Pak Kasmuri waktu itu ya, Rektor. Kebetulan sama kami sama para kementerian haji. Cuma itu tuh Kakanda itu Tarmizi minta saya untuk menawarkan konsep bagaimana melahirkan generasi tanah datar yang ke depan. Maka sebenarnya saya menawarkan konsep tanah datar itu. Nah, karena itu untuk menjalankan program itu, maka saya diminta oleh beliau untuk bisa pindah dari Kementerian Agama ke pemerintah daerah. Maka tahun 2017 saya hijrah lah, dan itu atas ya apa beliau fasilitas. Jabatan beliau pertama waktu 2017 itu sebagai apa Kanda? Kabak Kesra. Oh, Kabak Kesra ya. Nah, dia memang kegiatan di Kabak Kesra. Itulah saya mulai merancang, menyiapkan tutorial sebagainya itu tentang gerakan tahfiz tanah datar itu. Saya waktu itu kita kenalkan program tanah datar tahfiz namanya. Nah, kemudian tetap TPA, dan bahkan di masa saya itu kita sempat menjadi pertama MTQ juara umum. Betul. Sumatera Barat. 2019. Pertama sekali itu. Sebelum belum pernah ada. Nah, karena memang pembinaan yang kita intenskan. Lalu karena beliau tidak jadi maju, karena sakit, itulah wasiat beliau itu. Lanjutkan perjuangan ini dengan Eka Ricci waktu itu. Tadi dia bilang kalau Eka Ricci. Nah, maka saat Eka Ricci saya menawarkan program satu rumah satu tahfiz itu lebih konkret. Kalau tanah datar itu agak sifatnya umum. Kalau satu rumah satu itu lebih konkret ya. Sehingga kita bisa mengiring secara kuantitatif dan kualitatifnya. Kalau kuantitatif bisa kita ukur berapa rumah yang mesti itu, berapa anak hafiznya. Maka
masa Pak Eka Putra Ricci itu kita bikin namanya bersama-sama program Satu Rumah Satu Rumah Satu Hafiz. Nah, itu berjalan. Dan puncaknya ya alhamdulillah sama Pak Kala kita bikin stiker, kita bikin timnya. Karena alhamdulillah itu sudah hadir sebanyak 7.300-an rumah lah yang pakai stiker. Dan kita berikan semacam reward lah, penghargaan beasiswa seperti itu. Kemarin masih kita diskusikan Pak Bupati bahwa rumah ada pakai stiker itu nanti diprioritaskan untuk mendapatkan perbaikan rumah sebagainya. Yeah. Nah, kami mohon maaf nih, ketika penyusunan visi misi itu, kami tetap menggiring ini menjadi forum utama dari Pak Eka Putra. Nah, berkenaan tentang pasca saya alhamdulillah pertama tentu secara administrasi harus menerima hukuman, dan insya Allah saya sudah menjawab itu. Dan hukuman itu pertama saya secara jabatan turun setingkat. Oke. Turun setingkat. Dulu eselon 2 saya harus turun setingkat menjadi eselon 3. Jadi saya ingin memastikan kepada seluruh warga Tanah termasuk kawan-kawan yang mungkin di pihak yang selalu mengkambing hitamkan lah bahwa saya berbuat sesuatu yang sebetulnya saya agak sedikit ngaco lah kalau menurut saya. Saya diisukan menjadi sekda. Saya sebagai itu. Tidak benar itu. Tidak benar. Saya tidak pernah diiming-imingkan jadi sekda. Tidak pernah diiming-imingkan jadi apa-apa. Karena memang tidak ada itu, kontrak itu tidak ada. Kita tidak pernah kontrak itu. Jadi saya tidak. Nah, kemudian saya terima turun pangkat menjadi eselonnya turun. Tapi pangkat tidak turun. Selama lebih kurang 1 tahun lah lebih kurang. Kemudian tidak 1 tahun berarti jadi sekarang Kanda eselon 3. Berarti 1 tahun lagi baru balik lagi eselon 2. Nanti bisa jadi lebih kurang lah setahun. Kemudian gaji saya terima gaji 1 bulan. Nah, sekarang tentu saya PNS tetap, cuman kita sedang menunggu SK untuk jabatan di turus tingkat itu. Nah, kemungkinan karena memang kepala bagian kesehatan itu kosong almarhum. Kan? Nah, kemungkinan pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tidak setelah awal. Oke. Karena gini, Raffi juga pernah dengar gitu, informasi-informasi yang berseliweran di luar bahwasanya ini Pak Afrizon bakal jadi sekda ini, keluar dari penjara bakal jadi sekda. Pak, Bu, mohon maaf, Bapak Bupati itu 6 bulan sebelum dilantik atau 6 bulan setelah dilantik itu belum boleh ngacak-ngacak posisi kades atau posisi kabit loh. Jadi beliau belum bisa, maupun niatnya pengen ngangkat Pak Afrizon jadi sekda nggak bisa juga, aturan melanggar. Jadi semua ini hidup ada aturannya, bagaimana menjalankan sistem pemerintah juga ada aturannya. Nah, jadi juga aneh itu, karena menjadi sekda itu ada prosedur yang harus dijalankan. Misalnya dia sudah 2 kali jadi kepala dinas. Saya baru 1 kali jadi kepala dinas. Kemudian tentu dia berkompetisi. Tentu tidak hanya saya, mau banyak. Karena memang untuk saya itu tidak langsung diangkat oleh bupati. Tentu ada seleksinya. Memang saya saya nggak begitulah. Karena memang prinsip saya qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Allah itu yang punya kekuasaan itu. Allah berikan pada yang berhak dan tarik pada yang berhak. Itu aja. Oke. Gini Kanda. Pandangan Kanda untuk Tanah Datar ke depan, persoalan dari sisi rumah tahfiz, dari sisi sosial juga, karena dulu Kanda pernah menjadi kepala dinas sosial ya. Untuk langkah 5 tahun ke depan ini, Bupati Tanah Datar atau Wakil Bupati Tanah Datar, kepala daerah lah, harusnya melakukan apa untuk Tanah Datar nih Kanda? Saya melihat begini, karena memang saya punya keterbatasan, saya hanya segi penguatan dari segi pengamalan keagamaan. Ada 3 prinsip. Pertama, Tanah Datar punya filosofi yang sangat luar biasa. Ada bersyarat wasatita Allah. Dan bahkan Tanah Datar itu sebagai pencetusnya. Tuhan dan Tua itu sebagai pencetusnya. Jadi disinilah sumpah itu dilaksanakan. Sehingga memang perintah ke depan itu apapun bentuk pembangunannya, maka pembangunan akhlak itu nomor 1.
Harus nomor satu. Harus nomor satu. Walaupun mungkin jabatan itu kita bikin tidak terlalu rumit karena itu tergantung uangnya. Kalau apalagi sekarang insya Allah saya melihat belum itu sangat besar. Nah tadi kan diantarkan mana yang dekat antara Ici dengan Eka dengan dengan Prabowo. Saya tidak ada masyarakat, saya juga melihat begitu dekatnya beliau karena memang pernah mencanangkan dinas sosial punya punya bagian sendiri gitu. Saya mau komunikasi beliau tuh berhubungan menelpon Pak Prabowo sebagai itu, saya melihat Pak Eka itu sangat luar biasa. Nah jadi agama itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi posisi pertama itu filosofi. Yang kedua, tanah daerah itu kebetulan saya kan bukan orang tanah datar. Saya orang agama. Nah, kelebihan tanah daerah itu secara keagamaan masyarakatnya sangat pengamalannya cukup tinggi gitu. Sebagai contoh sederhana, ketika kita menawarkan konsep tanah datar tahfiz, itu tanpa siapkan anggaran dari pemerintah daerah, tapi masyarakat bergerak. Dulu 2017 itu rumah tahfiz itu hanya 7. Nah sekarang sudah 338. Yang swasta lebih banyak ya. Semua ada swasta. Nah ada yang tidak ada punya pemerintah. Sampai hari ini tidak ada pernah pemerintah daerah yang membangun khusus rumah tahfiz, tidak ada. Yang ada tuh baru rumah tahfiz masyarakat dijadikan rumah tahfiz binaan pemerintah daerah. Nah dengan memberikan insentif itu pun tidak seberapa sebenarnya. Kemudian biaya operasional itu pun tidak seberapa sebenarnya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh rumah tahfiz itu. Tapi gerakannya sangat luar biasa, luar biasa. Nah yang ketiga, kita melihat hampir semua pimpinan daerah kita. Nah mulai dari Pak Sodik, kemudian Pak Remizi, lanjutkan dari Eka, saya melihat visi keagamaannya cukup tinggi. Dan saya melihat beberapa tokoh-tokoh terakhir ini ya tidak muncul keperpura-purakan lah. Kita kan takut keperpurakan. Artinya kita memang harus tampilkan apa adanya itu. Nah, karena itu dalam konteks agama itu bilang ada ulama, ada umara. Nah, kayaknya memang porsi umara ini tidak perlu disentuh oleh banyak ulama. Jadi ya kalau umara aja gitu, umara aja. Tapi dia harus dekat dengan ulama. Nah, ulama memang harus menjaga jarak dengan umara. Pengertian jaga jarak itu agar memang tingkat independensinya, pengkritikannya, masukan yang pemerintah itu tetap jalan. Tapi kalau seandainya umara berlagak menjadi ulama, itu masalahnya. Nah, apalagi dia sempat mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat, dan itu ranahnya ulama, kacau. Tapi gini juga kan, secara pemerintah daerah ya, sekarang yang lebih seimbang menurut Raffi, karena dari sisi program agamanya juga bagus berjalannya, dari sisi program pariwisatanya juga bagus berjalannya dengan program satu event satu negari, dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Makassar yang memang bisa dibilang 70% itu petani, dan program-program untuk masyarakat yang 70% ini juga bagus nih, program-program yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. Dan bagi Raffi, program yang ada di 2021 sampai 2024 ini itu seimbang antara agama, ekonomi, dan pariwisata budayanya juga seimbang ini. Dan itu bagus untuk perkembangan atau kemajuan suatu daerah. Dan alhamdulillahnya gitu, pilar-pilarnya masing-masing ada. Mungkin dari agama yang satu rumah satu tahfiz satu tadi itu ada Ustadz Dafri, ada Kandas selaku pembina di sana yang benar-benar konsisten dan fokus untuk perkembangan rumah-rumah tahfiz yang ada di Kabupaten Makassar. Dan satu nagari satu event juga udah ada kuratornya yang bakal bantu untuk memanage atau memprogram kegiatan di nagari-nagari yang ada. Kalau untuk di pertanian itu udah ada dinas pertanian yang bakal mengeksekusi langsung. Ini kita berharap untuk 5 tahun ke depan Tanah Datar makin maju, makin hebat lah. Karena dengan program-program yang emang terbukti dan emang betul-betul menyentuh pada masyarakat, bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan semoga untuk tahfiz Kabupaten Makassar, Kanda selalu berikhtiar, selaku berusaha untuk bisa bagaimana rumah tahfiz Kabupaten Makassar ini makin maju, makin banyak kuantitasnya, generasi-generasi muda kita makin banyak yang bisa hafal Al-Quran.
Dan permintaan Raffi ini terakhir kan, permintaan terakhir. 2019 itu Tanah Datar juara umum MTQ. 2021 itu kita turun peringkat 4. 2023 itu kita turun peringkat 8. Ini 2025 kan. Momennya Tanah Datar untuk bisa merebut kembali gezah kita itu pernah menjadi juara umum. Mudah-mudahan Kanda masih menjadi tim untuk tim MTQ kita 2025 ini, dan semoga Tanah Datar mendapatkan hasil yang terbaik lah. Jangan lagi kita turun terus kan. Insyaallah. Ya. Jadi ini mungkin hikmahnya, Bi, bahwa kami memang setelah tidak menjadi kepala dinas sosial, kami diminta oleh pimpinan untuk menjadi Kabakesra. Mungkin itulah sebuah siklus yang disebutkan Allah. Karena mungkin pengalaman kami bawa Tanah Datar untuk juara umum itu mungkin dibutuhkan untuk Tanah Datar mengukir semangat. Karena itu kami sudah mulai menyusun strategi, mengevaluasi pelatih, menguatkan peserta kita. Walaupun secara kami berlatih, kami sudah lakukan itu. Kami memohon doa untuk masyarakat Tanah Datar. Ini juga kebanggaan bagi Tanah Datar. Apalagi cita-cita yang luar biasa sebenarnya yang setelah disampaikan oleh almarhum Dr. Bizi, dan itu juga menjadi cita-citanya Pak Eka Putra, bahwa ke depan itu tahun 2045 itu kita akan hadir tidak hanya hafiz Quran, tapi dokter yang hafiz Quran, tentara yang hafiz Quran, politisi yang hafiz Quran. Dan secara faktual, kebetulan saya berpulang dari penjara itu, saya sudah cek bahwa yang narkoba, yang pelecehan, tidak satu pun yang harus Quran. Saya sudah cek itu semuanya. Itu buktinya memang harus Quran itu sangat membantu kepada penanggulangan terhadap kenakalan remaja. Saya cek tuh yang narkoba, karena kita sebagai kebanyakan yang masuk rutan itu ke narkoba, tidak satu pun yang harus Quran. Dan saya sering ke lapangan tuh bertanya dengan Babinsa, karena memang kerukutan kebanyakan dan Lintau. Saya tanya itu, selama Pak tulis ini ada anak-anak hafiz yang dia hafiz Quran terjebak dengan narkoba? Semua nihil. Nah itu sebagai barang bukti bahwa betul aku itu insyaallah, dan itu difokuskan oleh Pak Eka Putra. Saya yakin, optimis di masa 5 tahun ke depan pasangan Pak Eka Putra Mahfud ini, saya optimis perimbangan itu akan lebih sempurna insyaallah. Amin. Dan itu saya pikir tidak muncul kepura-puraan. Saya pure, saya lihat pure sebagai seorang pimpinan pure, dan tidak muncul kepura-puraan sehingga memang kita tertipu dengan format, tapi sebenarnya itu formatnya. Dan itu juga persoalan MTQ tadi kan, Pak. Itu terjadi juga fitnah, bisa bilang fitnah. Walaupun itu hanya sekedar penggiringan opini, tapi itu juga bisa diarahkan menjadi fitnah, yang mana mengatakan di waktu Kanda 2019 itu kan Kanda nih sebagai tim persiapan untuk MTQ yang bisa meraih juara umum. 2021 dan 2023 itu emang disetting karena ketua LPTQ-nya Richie Aprian, Kanda menyeting supaya Tanah Datar ini nggak dapat juara umum lagi kan itu yang punya statement seperti itu kan goblok. Saya pikir nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Karena pertama nggak masuk akalnya, saya memang orang agama, tapi saya lebih Tanah Datar mungkin. Nah karena memang saya lebih kuning, karena memang saya sudah merasa jadi orang Tanah Datar, karena saya sudah beli rumah Tanah Datar, kita anak-anak saya di sini gitu. Cuma masih ada sebagian kawan menganggap saya ini hanya di Tanah Datar, bersetengah hati dengan Tanah Datar. Saya tidak. Jadi tidak mungkin lah itu terlaksana terjadi. Itu karena mungkin setelah penguatan pelatihan sebagainya. Karena memang ada beberapa prinsip, dan insya Allah mohon doa lah dari masyarakat Tanah Datar. Kita coba sama-sama di MTQ besok tahun 2025 ini di Bukit Tinggi. Nah itu tantangan bagi saya. Karena saya hari ini kan dapat amanah untuk memulai kembali MTQ ini.
Nah, dulu masa kali itu sampai situ kan dia apa ya, memang tingkat motivasinya kepada kami sangat luar biasa lah, sangat luar biasa. Dan terakhir kan dah, masyarakat banyak nih yang melihat, yang pengen merasakan gebrakan Kanda pasca Kanda keluar dari rutan ini. Dan banyak juga harapan dari masyarakat yang telah merasakan manfaat dari Kanda selaku kadis sosial di waktu kemarin, dan selaku pembina Tafiz. Sangat banyak masyarakat mendapatkan manfaat dari program-program yang telah Kanda lahirkan, yang telah Kanda jalani, dan banyak yang berharap terobosan-terobosan baru yang bakal Kanda sajikan lah untuk masyarakat Kabupaten Tanah. Dan semoga kami cuma bisa berdoa agar kesehatan Kanda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan hati yang bersih untuk bisa menjalankan program-program yang bersih dan program-program keagamaan ini. Dan semoga orang yang selalu mengkambing hitamkan Kanda, yang pengen mencari masalah tentang diri Kanda selama menjabat, semoga diberikan hidayah oleh Allah dan mereka bisa disadarkan bahwasanya apa yang ada dalam otak dan pikiran mereka itu salah. Dan terakhir Kanda, terima kasih sudah datang di podcast Temu-Tamu. Cuman tapi sebelum itu saya tidak pernah bayangkan bahwa apa yang kita lakukan itu muncul kebersamaan. Saya tidak pernah bayangkan saya dicambut begitu sangat antusias oleh orang-orang. Nah, saya nggak, ketika saya keluar penjara itu ratusan kawan-kawan menjemput saya dari seluruh kecamatan, 10 kota itu, pokoknya hampir semua kecamatan, dan itu mengantarkan saya ke rumah. Itu menjadi alat apalah, sinyal bagi saya bahwa saya ternyata berjuang untuk ini tidak sendiri. Iya. Ternyata lebih banyak pula yang bersama dengan kita dibandingkan dengan yang tidak bersama dengan kita, gitu, seperti kelagaman itu. Dan itu tidak kita setting, itu muncul begitu saja. Nah, itu yang saya izin mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada orang yang telah membantu saya masuk ke penjara, dan terima kasih juga kepada yang telah mendoakan saya keluar dari penjara. Gitu. Terima kasih. Karena bagi Raffi gini kan, cukup banyak di waktu itu permasalahan kasus itu, cukup banyak orang yang berstatement negatif tentang Kanda. Juga termasuk dengan statement yang dikeluarkan oleh anak Kanda, Fikran. Juga ada yang bilang pendidikan tinggi, masa ya seperti ini. Dan Bang Mukhtar Effendi ngomong, yang ngomong seperti itu emang anak ente kuliahnya di mana? Anak ente kuliahnya di mana dan kuliah apa kagak? Ini anaknya kuliah di negeri orang loh. Dan itu pendidikannya terukur dan jelas. Dan secara psikologi seorang anak wajar rasanya memberikan surat terbuka di saat orang tuanya dikriminalisasi atau dizolimi, dan itu wajar gitu. Dan yang salahnya yang berstatement itu emang bapaknya udah tua, ibu-ibu, dan itu Pak, tolong pilkada politik jangan merubah mindset dan pikirannya menjadi orang yang buta terhadap sebuah kebenaran dan sebuah kebaikan. Dan terakhir Kanda, terima kasih sudah datang di podcast Temu-Tamu. Semoga Kanda diberi kesehatan, dan dipermudah jalannya ke depan. Ngomong-ngomong persoalan sekda nggak usah dipikirin. Itu biarin berjalan dengan waktu. Kalau emang Allah menakdirkan Kanda sebagai sekda di Kabupaten Tanah, maka itulah jalan yang akan diberikan oleh Allah. Dan terima kasih. Sampai jumpa di Temu-Tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.